Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas lagi kripto yang belum rilis di exchange besar gitu ya. Dan lagi masih mau di launchpad atau di prime list gitu ya. Dan kripto ini adalah Rikai Finance. Nanti kita bahas Rikai Finance atau dengan tokennya RIFI atau RIFI gitu ya. Kita mau lihat bagaimana potensinya dan bagaimana juga nih kira-kira kita kalau mau mendapatkan token RIFI sendiri ya. Kita coba beda dulu, dan teman-teman kalau suka videonya bisa bantu like videonya dan ataupun subscribe ya. Thank you semua. Kita masuk aja untuk membedah Rikai Finance, RIFI. Jadi Rikai Finance, RIFI sendiri diambil dari nama depannya ya, Rikai sama Finance, oke? Dan dia ini mekanismenya cukup menarik sebenarnya, a metaverse DeFi protocol. Jadi dia menggabungkan metaverse juga dengan DeFi istilahnya ya. Kalau kita perhatikan juga beberapa dia punya produk, ada RIFI Liquidity Vault, ini seperti staking normal lah, hampir semua orang seperti ini. Lalu dia juga lihat ada RIFI Liquidity Ranking System, ini di mana kita liquidity kita akan di ranking. Lalu juga ada lending protocol, dan lending protocol ini cukup menarik sih dia punya ya, karena dia bisa pakai NFT juga. A safe and secure open lending system. Nanti kita coba lihat fokus lebih detail lagi terhadap ini. Lalu yang menariknya juga, RIFI ini sudah ada produknya. Produknya apa di RIFI? RIFI ini membuat yang namanya RIFI United. RIFI United ini apa? RIFI United adalah a P2E atau P2Earn, Play to Earn Soccer Manager Simulator. Jadi untuk teman-teman yang suka main simulasi sepak bola lah istilahnya ya, dan ini sudah ada produknya juga, RIFI United namanya. Lanjut kita lagi, itu produknya. Kalau kita lihat lagi RIFI, kenapa Rikai Finance? Pertama dia sustainability, kedua community centered, ketiga interoperability, dan keempat diversity. Nanti kita coba bahas lebih detail lagi. Nah ini juga cukup penting. Kalau kita lihat suatu project crypto, kita lihat dulu nih, apakah dia ada backingan atau ada partnershipnya gitu ya. Dan kalau kita perhatikan dari RIFI sendiri, dia ada 21x21 Capital, ada beberapa capital lagi ya, ada FOMOcraft dan beberapa lagi. Jadi ya bisa dibilang dia sudah ada backingannya, berarti sudah ada dana. Istilahnya apa? Istilahnya berarti projectnya udah lebih serius gitu, karena sudah ada partnership seperti ini dari venture capital, berarti mereka harus pitching juga, jadi ya udah lebih aman. Oke, itu RIFI. Ada yang bisa kita lihat lagi. Nah ini newsnya yang sudah masuk ke RIFI seperti Yahoo Finance, News BTC, New York Age, dan You Today. Kita coba bahas dulu sedikit dengan gamenya ya. Kita lihat RIFI United ini seperti ini, sepak bola, tapi yang main sepak bolanya ini hewan gitu atau binatang. Jadi ya play to earn game, hampir seperti biasa. Ini bahkan RIFI United sendiri gamenya pun ada tokennya sendiri ya. Jadi tokennya itu bukan menggunakan RIFI, tapi dia menggunakan yang namanya RU. RU itu singkatan dari RIFI United gitu. Jadi ini berbeda ya. Satu token RIFI, satu tokennya RU. Dan RU ini sudah launching kalau RU-nya ya. Tapi di sini kita akan bahasnya untuk Rikai Finance-nya sendiri. Kita lanjut bahas sedikit. Ini NFT marketplace-nya Rikai Finance, bisa kita perhatikan udah bekerja lah. Di sini kita bisa trade NFT. NFT-nya adalah pemain sepak bola istilahnya ya. Ini adalah marketplace-nya. Ada ratingnya dan lain-lain untuk dimasukkan ke dalam tim kita. Coba kita lihat top player-nya. Ini juga ada leaderboard-nya istilahnya. Ada Pander, Airlo, Steve Regard, dan lain-lain gitu ya. Cukup menarik juga dari namanya sendiri. Ya ini teman-teman bisa explore sendiri ya. Hanya tinggal connect wallet aja. Nah itu untuk RIFI United. Jadi itu udah another bonus point di mana sudah bekerja. Kalau kita lihat lagi di sini, yang pertama adalah dia punya cross chain teknologi. Sudah sempat kita mention di beberapa video sebelumnya. Yang menarik ini, cross chain ini adalah sesuatu hal yang penting juga di market crypto, di mana bisa berhubung network satu dengan network yang lain gitu ya. Dan ini RIFI menggunakan itu. Lalu yang kedua yang cukup menarik juga, dia menggunakan NFT to new heights. Jadi NFT-nya ini bisa dijadikan aset, dan ini menarik sih. Jadi NFT ini bisa di pledge ataupun buat dipinjamkan gitu ya, ataupun jadi collateral mungkin. Ada unique double threshold, dan ada lagi first ever lending insurance. Kita lihat RIFI lending, jadi dia juga ada fokus ke dalam untuk lendingnya sendiri, ada dari NFT auctionnya, cross chain assets, ataupun decentralized insurance. Lalu kita sudah tadi lihat backingannya, produknya, semua kita sudah lihat. Terakhir yang kita lihat juga adalah teamsnya. Kira-kira di belakang ini RIFI teamsnya apakah capable atau enggak?
gitu ya. Kalau saya perhatikan dari beberapa saya analisa, ini tim dari Vietnam, dan kita tahu Vietnam ini memang lagi gencar-gencarnya banyak produk kripto lah dari Vietnam sendiri ya, di Southeast Asia, negara tetangga kita. Dan kalau kita bisa perhatikan juga banyak yang lulus dari universitas terkenal lah. Kita lihat ada Ritsumeikan University, ada Nanyang University di Singapura, ini juga ada Nanyang lagi. Ini adalah CEO, CTO, sama CFO-nya. Ya berarti ini bisa bilang mereka cukup capable. Bahkan dia ada ReFi advisor-nya juga. Ini juga ada dari Forbes 30 Under 30, lalu ada PhD dari National University of Singapore, satu lagi adalah managing partner. Jadi dia bisa dibilang timnya sebenarnya cukup capable lah kalau misalnya seperti ini ya. Kalau kita lihat dari roadmap-nya sendiri cukup jelas. Kita bisa perhatikan di Desember 2021 akan ada RiFi landing and fault support ini dengan Polygon automatic. Lalu ini RiFi United MVP launch, ini adalah produknya gitu ya. Produknya udah launch juga dari RU-nya sendiri. Lalu nanti dia juga ada beberapa project lagi di 2022. Oke, jadi kalau dari secara roadmap cukup jelas. Terakhir kita ceknya yaitu adalah tokenomics-nya. Token economics-nya. Kira-kira bagaimana nih untuk tokennya? Kalau kita lihat dari total supply-nya RiFi sendiri, itu ada sekitar 500 juta RiFi. Jadi bisa dibilang agak sedikit banyak sih, tapi ya ini cukup normal juga, sekitar 500 juta. Hampir sama kalau kita perhatikan langsung ke dalam token alokasinya aja dan token rilisnya. Kalau kita bisa perhatikan di sini token rilis schedule-nya nggak banyak yang dirilisnya itu ditahan dulu, jadi nggak langsung pada saat keluar langsung keluar semua ya. Ini ada penahannya. Lalu kita bisa lihat dari sini initial circulating supply-nya itu hanya sekitar 21 juta RiFi aja dari totalnya 500 juta RiFi. Sebenarnya ini kalau tokenomics ini subjektif ya. Ada kadang kita keluarin semua itu bagus, ada yang keluarin bertahap itu juga bagus. Jadi tergantung kita melihatnya bagaimana nih, jangka panjang atau jangka pendek istilahnya ya. Kalau kita lihat lagi dari sini, dia udah ada punya token alokasinya. Token alokasinya sih sebenarnya cukup normal lah, hampir seperti biasa. Kita lihat dia ada strategic sale, private sale, influencer sale, team advisor. Ini hampir 25% lah, 25%-nya. Lalu sekitar 75% lagi nih untuk foundation-nya dia, liquidity mining-nya, dan untuk ekosistemnya sama marketing. Jadi ya oke lah. Kalau secara untuk usage of funds raise-nya, ini funds yang sudah didapatkan ya buat ekosistemnya dan lain-lain. Ini kita bisa lihat perpecahannya seperti ini. Nah, kita akan langsung masuk aja review untuk kira-kira bagaimana sih cara mendapatkan token Rikke Finance-nya. Karena kalau misalnya kalian ikut Project Prime List, itu istilahnya nggak ada ruginya juga gitu ya. Kita nggak mengeluarkan uang juga ya. Ada mengeluarkan sedikit sih, tapi itu bukan untuk mendapatkan gains-nya juga ya. Nanti untuk lebih detail kita coba bahas. Yang pertama adalah hampir seperti video yang kemarin sebelumnya, yaitu adalah Biko. Nah, Bikonomi, sekarang kita membahas RiFi-nya sendiri. Yang pertama ini bisa register dua hal. Yang pertama dari undian ataupun Huobi Token Holdings. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini mau pakai jalur undian juga bisa. Kalau teman-teman yang udah ada holding Huobi token, ya juga bisa hold. Nah, yang menariknya adalah dia ini untuk sekarang ini purchase price-nya itu sekitar 0,1 USDT. Jadi ini lebih murah lagi. Mungkin nanti untuk price gain-nya nggak akan tinggi-tinggi banget karena memang belinya ini udah di harga murah 0,1 USDT ya. Lalu secara queue numbers-nya sendiri hanya 5.000 orang. Jadi via queue ini atau via antrian ini lebih ke arah via undian aja nih. Jadi kalian register, kalau ternyata kalian dapat undian nomor 1 sampai 5.000, artinya kalian mendapatkan alokasi tokennya. Jadi nggak ada cost istilahnya ya. Hanya kalian harus daftar di saat yang tepat, di tanggal yang tepat. Nanti saya kasih tahu tanggalnya kapan. Nah, untuk register via ini queue, apa sih syaratnya? Syaratnya sebenarnya cukup mudah. Yang pertama adalah kalian sign up di Huobi Global aja, di exchange-nya, ataupun melalui aplikasi ataupun website gitu ya. Lalu yang kedua adalah kalian harus hold at least 50 USDT atau stablecoin USDT. Kenapa harus hold 50 USDT ini? Karena kalian ini mau di 50 USDT yang kalian hold ini akan dibelikan RiFi tokennya. Jadi 50 kita beli 0,1 berarti dapat sekitar 500 token RiFi. Untuk nanti kalian bisa tradingkan gitu ya. Jadi kalian dapatnya sebelum keluar dari exchange. Kira-kira begitu. Lalu kalau yang kedua, jalur kedua itu adalah via Huobi token holding gitu ya. Dan ini memang kalau misalnya kalian yang modalnya besar, yang lebih bagus pakai Huobi token holding karena
Ya ini kalau kalian pakai holding, kalian sudah dipastikan mendapatkan alokasi gitu ya. Sedangkan kalau undian itu nggak pasti. Nah, kalian nanti hitung sendiri nih, kira-kira teman-teman holding tokennya berapa? Minimal 300 average-nya ya. Jadi rata-rata minimal ada 300 Huobi token. Jadi memang modalnya cukup besar untuk mendapatkan alokasinya. Jadi begitu kira-kira untuk caranya. Nanti saya share juga ini di deskripsi ya, untuk kalian kalau mau baca lebih detail lagi. Sebenarnya cukup mudah ya. Lalu bagaimana performance Huobi token secara di Primelist sendiri ya. Kita bisa lihat, sempat kita bahas juga di video kemarin, beberapa hal ini adalah aset-aset yang dimasukkan ke dalam Primelist. Kita bisa lihat IMX naik 5.700%, satu lagi naik 4.300%, Primelist ketiga naik 2.800%, dan kemarin Bikonomi juga naiknya sekitar 5.000% juga nih. Kita bisa lihat Bikonomi, kalau lihat dari chartnya, ini yang keempat ya, dia dari 0,3 naik sampai ke $21 gitu ya. Jadi memang kalau launchpad ini biasanya naiknya cukup tinggi. Nah, teman-teman misalnya yang nggak dapat alokasi, saran saya jangan langsung beli juga. Jadi kalau misalnya kalian nggak dapet, kalian hold dulu, kalian diam, liatin dulu harganya, karena biasanya sehabis launchpad ini akan ada terjadi price discovery, kira-kira di mana sih harga yang relatif stabil untuk harganya. Nah, ini makanya kita lihat Bikonomi lagi turun ya. Kenapa? Karena dia baru aja selesai launchpadnya. Nanti kalau kita lihat dia sudah menemukan supportnya, baru kalau misalnya kalian suka projectnya, baru dibeli. Kira-kira gitu. Nah, untuk tanggalnya kita coba bahas lebih detail lagi. Oh, ini saya ada data juga nih. Datanya ini adalah yang kemarin yang register via Biko Tokens. Jadi bisa kita lihat ada sekitar 372.000 orang yang mengikuti undian ya, jalur undian. Jadi memang cukup banyak, cukup besar ya. Dan yang dapat itu hanya sekitar 6.000 token doang. 6.000 orang doang. Nah, percentage-nya kalau kita lihat dari sini, memang kalau kita bagi ya sekitar 1,61%, 1,6% lah. Jadi kecil, memang kecil, tapi istilahnya ini kalian nggak ada cost juga sih, kalian hanya daftar aja. Nah, daftarnya sebenarnya mudah. Nah, ini adalah timeline-nya. Ini saya udah, bentar ya, saya udah bikin. Nah, pertama kalian kalau hold Huobi token ini akan dimulai 3 Desember sampai 6 Desember. Kalau misalnya kalian mau registrasi dari Huobi yang hold Huobi token, ataupun misalnya via jalur antrian atau undian, kalian hanya perlu masuk atau registrasi di website ini sih, di website token Primelist ini, di website ini, ataupun di aplikasi Primelistnya sendiri ya. Kalian verify identity kalian, make sure sudah ada 50 USDT. Kalau misalnya kalian pakai antrian ya, jalur antrian, kalian tinggal daftar jam 5 sampai jam 6 tanggal 7 Desember, bisa taruh alarm atau apa gitu ya. Nanti kalau misalnya ternyata kalian menang, kalian mendapatkan alokasinya, nanti kalian cek lagi nih jam 6 sampai jam 7.20 apakah kalian dapat atau tidak. Kalau kalian di antrian 1 sampai 5.000 berarti kalian dapat, nanti kalian bisa masuk langsung trading RiFi sendiri mulai dari 7 Desember jam 8. Jadi sebenarnya caranya mudah sekali sih, cukup simple. Kalian hanya perlu registrasi, ada 50 USDT di wallet. Lalu ya kalian tinggal menunggu apakah kalian dapat atau tidak gitu ya. Nanti di sini saya taruh juga websitenya di deskripsi ya. Kira-kira begitu aja. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, mungkin saya nanti bisa bantu menjawab di kolom komentar. And itu aja. Jangan lupa share videonya kalau kalian suka. And see you in the next video. Bye-bye.